teman-teman, perkenalkan nama saya Nasrani Nehe, NPM 233100006 dari program studi matematika dengan mata kuliah data science. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi latihan implementasi statistik dan inferensi, yaitu dengan judul Analisis IPK Mahasiswa Menggunakan Regresi Linier. Baik, saya akan mulai dari bagian pendahuluan. Tujuan menganalisis data IPK mahasiswa yaitu untuk memahami distribusi dan memprediksi IPK mahasiswa baru. Sedangkan metode yang akan dipakai yaitu menggunakan regresi linier untuk memodelkan hubungan antara mahasiswa dan IPK. Selanjutnya kita beralih ke tips 1, yaitu membuat aplikasi menggunakan Python, dalam hal ini dengan bantuan Google Colab. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah studi kasus dan kita akan mencoba mengolahnya menggunakan Google Colab. Oke, pertama-tama kita buka Google Colab. Lalu klik New Notebook. Selanjutnya, salin dan tempel studi kasus yang telah disiapkan ke dalam notebook tersebut. Setelah itu, klik Run untuk menjalankan kodenya. Dan hasil output akan tampil secara otomatis setelah kode dijalankan. Sekarang kita masuk ke tips 2, yaitu penjelasan kode program. Yang pertama ada import library. Mengimport library yang diperlukan yaitu antara lain: 1. Ada Pandas, yaitu fungsinya untuk manipulasi data. Yang kedua ada NumPy untuk operasi numerik. Yang ketiga ada scalar linear, yaitu untuk model regresi linear. Yang keempat ada matplotlib, pyplot, dan seabird, yaitu untuk visualisasi data. Terus selanjutnya ada siapkan data. Fungsinya di sini yaitu untuk membuat data frame dengan data IPK mahasiswa, yang dimana data terdiri dari 30 mahasiswa dan nilai IPK. Selanjutnya ada statistik deskriptif, yaitu fungsinya untuk menghitung dan menampilkan statistik deskriptif dari data IPK dan menyediakan informasi dasar tentang distribusi IPK. Yang selanjutnya ada statistik tambahan, yang fungsinya yaitu untuk menghitung dan menampilkan statistik tambahan, antara lain ada median, mode atau modus. Selanjutnya ada range atau jangkauan, lalu variance, standar deviasi, skewness, kurtosis, dan kuantil. Lalu selanjutnya ada persiapan model, yaitu fungsinya untuk memisahkan fitur, mahasiswa, dan target IPK untuk membangun model regresi linier dan melatih model menggunakan data yang ada. Selanjutnya ada prediksi IPK dengan fungsi menggunakan model untuk memprediksi IPK mahasiswa baru dan mempersiapkan data untuk mahasiswa baru antara 31 sampai 40. Lalu selanjutnya ada visualisasi, membuat beberapa visualisasi untuk memahami data. 1 yaitu line plot untuk IPK aktual dan garis regresi. Lalu ada histogram dan KDE untuk distribusi IPK. Lalu selanjutnya ada box plot untuk mendeteksi
untuk mendeteksi outlier. Lalu ada scatter plot untuk hubungan antara mahasiswa dan IPK. Lalu selanjutnya ada heat map korelasi, yang dimana fungsinya menghitung dan menampilkan heat map korelasi jika ada variabel tambahan, dan juga menyediakan informasi tentang hubungan antar variabel. Lalu selanjutnya hasil prediksi, yang dimana fungsinya itu menampilkan hasil prediksi IPK untuk mahasiswa baru dan memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Oke, lanjut sekarang tips ketiga, yaitu penjelasan hasil output. Pertama ada statistik deskriptif, yaitu output dari bagian ini memberikan gambaran umum tentang distribusi nilai IPK mahasiswa. Antara lain ada count, mean, standar deviasi, mean atau minimum, terus ada kuartil 1, kuartil 2 atau median, kuartil 3, dan maksimum. Lalu yang kedua ada statistik tambahan. Output ini memberikan informasi lebih lanjut dengan distribusi IPK. Antara lain ada median IPK, mode atau modus, ada range, ada variance, ada standar deviasi, ada skewness, kurtosis, dan kuantil. Lalu yang ketiga ada visualisasi, yang dimana visualisasi memberikan gambaran yang lebih jelas tentang distribusi dan hubungan data. Oke, di sini ada line plot. Di sini ada line plot, yaitu menampilkan IPK aktual mahasiswa dan garis regresi. Nah, di sini IPK aktual itu yaitu ditandai dengan garis biru dan ada simpulnya juga, atau apa sih namanya ini? Ada titiknya. Lalu yang garis putus-putus yang berwarna hijau ini namanya garis regresi. Oke. Lalu kedua ada histogram dan HDE, yaitu untuk menampilkan distribusi nilai IPK dengan histogram dan kurva kepadatan. Ini membantu untuk melihat sebaran nilai IPK. Nah, di sini histogram yang dimaksud ini adalah ini. Lalu kurvanya adalah garis ini. Oke, lanjut yang ketiga ada box plot, yaitu menampilkan distribusi nilai IPK dan mendeteksi outlier. Box plot menunjukkan median, kuartil, dan potensi outlier. Jadi median, kuartil, dan potensi outlier itu ada di dalam ini, di dalam box plot IPK ini. Oke, selanjutnya ada scatter plot, menunjukkan hubungan antara mahasiswa dan nilai IPK. Ini membantu untuk melihat apakah ada pola dalam data. Scatter plot ini sebenarnya sama dengan line plot. Bedanya itu kalau di scatter plot cuma ditandai dengan simpul doang atau titik. Cuma ditandai dengan simpul atau titik, sementara line plot itu dilengkapi dengan simpul atau titik dan juga sisi atau garisnya. Sebenarnya posisinya sama, cuma di line plot aja lebih lengkap dibanding scatter plot. Lalu yang keempat ada heat map korelasi. Output ini menunjukkan hubungan antara variabel dalam data frame. Heat map menampilkan korelasi antara IPK dan variabel tambahan, misalnya presentasi kehadiran. Nilai korelasi mendekati 1 atau min 1 menunjukkan hubungan yang kuat, sedangkan nilai mendekati 0 menunjukkan tidak ada hubungan. Ya, jadi di sini heat map itu menampilkan korelasi antara IPK dan variabel tambahan. Di sini ada IPK, ada mahasiswa, dan juga kehadiran. Lalu yang kelima ada hasil prediksi. Output ini menunjukkan prediksi IPK untuk mahasiswa baru. Oke. Jadi prediksi IPK ini menunjukkan nilai IPK yang diprediksi untuk mahasiswa baru 31 sampai 40, dan nilai prediksi menunjukkan bahwa IPK mahasiswa baru cenderung berada di kisaran 3,50 hingga 3,68, yang menunjukkan bahwa mahasiswa baru diharapkan memiliki IPK yang baik. Oke, terakhir kesimpulan. Di sini ada beberapa kesimpulan, antara lain 1. Analisis ini memberikan wawasan yang baik tentang distribusi IPK mahasiswa dan bagaimana model regresi linier dapat digunakan untuk memprediksi IPK mahasiswa baru. Kesimpulan yang kedua, hasil statistik deskriptif dan visualisasi membantu dalam memahami sebaran dan pola dalam data. Lalu kesimpulan yang ketiga, prediksi IPK untuk mahasiswa baru dapat digunakan untuk perencanaan akademis dan evaluasi program pendidikan.